semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai semuanya, Sana Sama di sini. Oke, konten next, konten baca manga lagi. Ya kali ini, Sana udah penasaran, Sana gak pengen nunggu 2 chapter lagi, Sana langsung Sana gak pengen nunggu 2 chapter dulu buat dibaca, Sana langsung baca 1 chapter yang terbaru dari manga Blue Exorcist, Aono Exorcist, yang katanya bulan September ini bakalan ada informasi mengenai animenya, project animenya. Jadi nggak tahu itu tanggal berapa, tapi katanya bulan ini gitu, September ini, tapi nggak tahu lah. Tunggu aja lah di Instagram. Oke, jadi semuanya, Sana akan lanjut baca manga dari Aono Exorcist, atau kalian bisa sebut sebagai Blue Exorcist ya, yang biasa, yang ya mungkin kalian familiarnya yang mana Blue Exorcist, Aono Exorcist. Mangakanya Kazue Kato. Tapi judul ini sebenarnya udah punya animenya, jadi udah 2 season animenya. Ada season pertama dan season keduanya yang Kyoto Fujian. Jadi ada satu movie-nya juga, dan itu udah yang season 2-nya kemarin 2016 atau 2017 ya, aku lupa, pokok tahun itu. Terus season 1-nya itu tahun 2000 berapa aku lupa. Mungkin kalian juga pernah tahu sih di sini, karena beberapa karena beberapa dari viewersnya Sana kayaknya pernah tahu anime satu ini gitu loh, pernah ngikutin juga. Dan ini menarik, anime ini menarik banget buat diikuti. Ya mungkin kalian yang cuma nonton animenya aja kadang ada yang bingung, kayaknya ada yang bingung juga masalah season 1 sama season 2-nya kok enggak kayak enggak terkait sih. Jadi emang panjang banget ceritanya ya. Mungkin aja dulu, mungkin dulu Aono Exorcist itu animenya dibuat pas mangganya itu, ya memang ini mangganya kan masih ongoing gitu. Mungkin project saat itu dibuat karena ditargetin untuk segera tamat saat itu, maybe mungkin aja. Tapi ya makanya hasil endingnya itu benar-benar yang di season 1 itu benar-benar udah tamat, udah selesai ceritanya kayak gitu. Padahal sebenarnya belum selesai. Makanya ada project untuk season 2-nya kemarin kan. Season 2-nya yang fokus ke arc yang pas di Kyoto kayak gitu. Jadi gimana sih kalau nonton animenya biar bisa urut? Sebenarnya ada batasannya sih. Jadi kayak dari season 1 masuk ke episode berapa gitu, masuk ke pertengahan kalau nggak salah, abis camping di tengah hutan itu. Nah itu lanjut ke season 2-nya. Sebenarnya ceritanya langsung ke season 2-nya yang pergi ke Kyoto kayak gitu. Jadi tapi ya gimana ya, agak bingung juga kalau langsung digabung ke Kyoto. Tapi emang kayak gitu sih. Pas itu sih season 1 kan pas Okumurarin si tokoh utama pedangnya udah retak. Habis dari kejadian yang di camping gitu, membabi buta, hilang kendali kayak gitu oleh api birunya. Nah kalau yang di season 1 kan teman-temannya itu pergi ke Kyoto buat benerin pedangnya kayak gitu. Terus si Okumurarin tokoh utamanya kan ditangkap sama Mephisto dan dibawa ke Vatikan kayak gitu. Tapi akhirnya pedangnya udah bisa diperbaiki, terus Okumurarin bisa kembali, terus hukuman matinya itu ditangguhkan kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus habis itu season 1 jalan ceritanya lanjut sampai akhirnya ditamatin di episode terakhirnya itu episode 25 ya. Tapi sebenarnya cerita aslinya itu sebenarnya pedangnya Okumurarin itu nggak diperbaiki guys. Yang di manga itu nggak diperbaiki. Jadi pedangnya itu kelihatan retaknya, masih retak pedangnya itu. Setelah kejadian camping di mana Okumurarin itu membabi buta, kehilangan kendali kayak gitu. Terus habis itu ya memang bisa tenang lagi gitu, karena ditenangin sama temannya si cewek ini, gebetannya itu gitu. Nah memang langsung dibawa ke Vatikan memang, tapi karena hal ini dan hal itu akhirnya ya memang ditangguhkan sih hukuman matinya Okumurarin kayak gitu. Dan ya
kalau di manga sebenarnya memang pedangnya udah retak, jadi nggak diperbaiki di situ. Jadi itulah yang membawa cerita sampai ke saat ini di mangganya gitu loh. Pedangnya itu nggak diperbaikin, masih retak aja gitu. Dan ya akhirnya di chapter berapa di mangganya itu pedangnya benar-benar patah, jadi kayak gitu. Nah, untuk season 3-nya kira-kira kayak gimana ya? Tapi harusnya bisa dilanjutin season 3-nya. Kemarin juga udah ada trailernya. Memang mungkin banyak yang gak setuju kenapa sih di season 1 ditamatin. Itu bisa jadi buat bahan juga untuk Kazue Kato melanjutkan ceritanya hingga ambil tamatnya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Ya meskipun ini jadinya filler ya tamatnya yang di season 1, tapi ya kalau kalian menikmati animenya sih bisa sih. Jadi season 2-nya sequelnya ini Kyoto Fujohen. Ini benar-benar langsung adaptasi dari mangganya. Jadi season 2-nya itu memang benar-benar adaptasi dari mangganya kayak gitu. Bahkan ending dari Kyoto Fujohen, makanya episodenya cuma 12 kan. Karena emang akhirnya dibuat project berkelanjutan, season berkelanjutan. Kalau misal komite produksinya ingin melanjutin lagi animenya. Dan akhirnya setelah dari sini lanjut ke season 3-nya gitu, sequelnya ini Ao no Exorcist, cerita terbaru. Key visual untuk sementara kayak gini sih, yang di webnya juga kayak gini gitu. Tapi kalau dari trailernya ya di sini, nah kalau dari trailernya kayaknya ngambil ya benar-benar setelah yang di season 2, jadi langsung ngambil yang di manga, dimana ini ngambil di arc penyelamatan Izumo-chan, ya Izumo Kamiki. Jadi trailernya jelas banget sih di sini, memang ngikuti di manga dan semoga project ini berlanjut gitu ya. Meskipun memang secara garis besar manga Ao no Exorcist ini rilisnya per bulan ya, 1 bulan sekali ya, tapi memang kalau dijadiin project anime bakalan makan waktu lama banget sih. Cuman ini worth it, atau ya ini memang pantas banget buat dilanjutin animenya per season kayak gitu. Jadi emang season 3-nya itu wah dilanjutin aja dah. Lanjutin sampai season sampai tamat, beneran sampai tamat sih. Tapi memang perlu waktu lama, dan untuk mangganya sendiri udah mau tamat sih. Ini bisa dibilang udah mau tamat ya. Bentar lagi, tapi nggak tahu bentar laginya kapan. Bahkan sama Kazue Kato pun udah memang positif banget. Iya, ini bentar lagi selesai kayaknya. Katanya gitu. Jadi nggak tahu kapan karena episodenya rilis per bulan 1 bulan sekali. Kemudian pernah hiatus juga kemarin, dalam hiatusnya setahun, benar-benar setahun saat itu karena Kazue Kato mengerjakan project anime lain kayak gitu. Dan iya, yang season 3 ini sana nebaknya sih mungkin cuma 1 arc, yaitu arc penyelamatan Kamiki-san, Izumo Kamiki. Abis itu dibuatin season selanjutnya atau memang mau dikelarin nih, sana nggak tahu, tapi ya sampai situ sih. Terus apa sih Blue Exorcist? Jadi Blue Exorcist itu menceritakan seorang anak laki-laki bersama saudaranya. Anak laki-lakinya namanya Okumura Rin, saudara kembarnya meskipun nggak identik namanya Okumura Yukio. Mereka berdua itu hidup awalnya dia adalah anak asuh dari pendeta yang ada di gereja di kotanya kayak gitu kan ya. Tapi ada yang menarik dari 2 orang anak ini. Isu mulai beredar kemana-mana setelah si kakak, si Okumura Rin ini tiba-tiba bisa ngelihat hantu gitu. Jadi padahal selama dia hidup kayaknya dia hidupnya normal-normal aja, cuman jadi anak bandel, terus secara fisik dia memang yang paling kuat sendiri di antara teman-teman yang lainnya gitu. Tapi suatu ketika tiba-tiba dia kok bisa, ya dia sendiri dia gak menyadari kenapa, apa sih yang aku lihat, ternyata pas diomongin ke pendetanya yang jadi bapaknya saat itu, jadi ayahnya, kok apa sih itu tadi, hantu ya atau gimana, terus langsung bapaknya kaget, shock, dan ternyata jebret ceritanya adalah Okumura Rin dan Okumura Yukio, 2 kakak beradik kembar
tak identik ini adalah anak dari pasangan manusia dan iblis kayak gitu. Dan ternyata adiknya memang bisa lihat hantu sejak kecil, tapi Okumura ya baru bisa lihat hantu ya udah umur 16 tahun. Masalahnya adalah Okumura Rin di sini yang mewarisi kekuatan dari iblis itu, sedangkan adiknya enggak kayak gitu sih. Jadi banyak hal yang terjadi setelah Okumura Rin mengetahui siapa identitas dia yang sebenarnya, kenapa dia bisa seperti ini, dan akhirnya ya bapaknya sang pendeta itu akhirnya mati dan sebagainya, dan akhirnya dia sekolah di sekolah Exorcist, dan sekarang sampai akhirnya di cerita yang sekarang adalah yang benar-benar terjadi. Jadi kayak istilahnya cerita yang sekarang adalah cerita yang berjalan sesuai dengan keputusan dari Okumura Rin gitu. Jadi ada karakter yang namanya Mephisto di situ. Dia kali ini tidak bisa memprediksi masa depan kan, karena Mephisto adalah raja waktu atau iblis waktu. Jadi di chapter ini, yang chapter yang judulnya banyak tulisan Of One Clothes, ini udah berapa chapter, udah banyak banget yang judulnya Of One Clothes, itu Mephisto udah nggak bisa lagi memprediksi masa depan apa yang akan terjadi, karena memang mulai cerita atau arc Of One Clothes ini semuanya terjadi berdasarkan keputusan Okumura Rin. Dia ingin melakukan hal seperti apa untuk menentukan nasib dari dirinya dan semua orang kayak gitu. Jadi wah, ini memang lumayan epic dan memang kelihatan mau tamat abis ini gitu. Ya meskipun di chapter sebelum chapter 142 itu tiba-tiba kayak ada time skip gitu. Heran aku kenapa ada time skip dan time skipnya itu luar biasa banget. Kayak apa sih yang sebenarnya terjadi, kayak kenapa Okumura Rin jadi kayak gini, terus kemana Okumura Yukio kayak gitu, tapi akhirnya balik lagi timelinenya gitu. Dan apa yang kemarin ya, oke langsung aja sana baca seperti biasa. Nanti pas sana baca, nanti layarnya sana tutupin kayak gini ya, kayak gitu biar ya seperti biasa channel YouTube-nya sana biar aman ya dari lisensi. Bahaya nanti kalau sana kasih tahu semua halamannya ya. Nanti sana akan buka halamannya ke kalian itu hanya di halaman pertama sama halaman terakhir kayak gitu. Oh, halaman pertama masih makan guys. Oh, ternyata sup yang kemarin udah matang ya. Oke. Wah, karinya, gue rasa karinya enak banget gitu. Wah, iya. Good enough for a popular restaurant. Hey, gitu kah? Wah, the kids. Oh, ada tuh saja the kids. I wish we had rice so. Nggak ada nasi sayangnya ya, cuman kari aja, cuman sup aja. We have boiled potato if you want. Oh, ada kentangnya. Ada kentang kukus. This is warming me up. It's delicious. Kayaknya enak sih emang dari chapter kemarin masakan. Kayaknya Okumura Rin ikut masak juga. Kalau Okumura Rin ikut masak juga ya Okumura Rin koki yang handal ya. Chapter 144 judulnya One of Clothes Sign Part 2. Oh, sign? Ini apa ya judulnya, kenapa sign ya? Pertanda gitu maksudnya gimana? Oh iya, by the way, sana bacanya ini di website resmi dari Shueisha, yaitu Manga Plus by Shueisha. Itu juga udah ada aplikasinya versi Android sama iPhone. Jadi benar-benar resmi official ya. Cuman yang disayangkan Blue Exorcist ini masih tersedia dalam bahasa Inggris doang ya masalahnya. Ya mungkin karena di Indonesia peminatnya masih dikit juga sih. Tapi aman. Mangganya ini udah dirilis di Indonesia juga secara tangkoban atau per volume oleh MNC Gramedia penerbitnya. Tapi ini memang belum update lagi. Udah berapa tahun ya belum update ya? Terakhir diupdate itu volume 21 kalau nggak salah. Dan itu belum lanjut lagi. Padahal di Jepang ini udah sampai volume 30, lupa aku. Kayaknya udah sampai 30, tapi di Indonesia belum diupdate lagi. Mungkin MNC Gramedia belum nge-update lisensinya juga kali ya, makanya belum dirilisin lagi gitu. Padahal bentar lagi kayaknya mau tamat sih. Ini udah berapa tahun nggak dirilis lagi ya? Ayolah MNC Gramedia, ini sana bacanya bahasa Inggris terus nih loh. Oke lanjut. Oh, Izumo bilang apain? This remind me of that forest camp. Oh iya, lo kan padahal
tadi Sana bahas tentang apa camping di hutan ya. Kenapa Izumo bilang camping di hutan lagi dong? So much has happened since then. Ya, banyak yang terjadi sejak kejadian yang ada di hutan itu sih memang. It's feel like 15 years in the past. Siapa yang bilang gitu? Yeah, like forever ago. Ada yang bilang kayak gitu. Siapa tapi yang bilang? Yukio kah? Maybe Yukio. Ya ini rasanya seperti 15 tahun lalu. Padahal gak 15 tahun yang lalu, itu masih beberapa bulan yang lalu kalau kita urutin timelinenya ya. Jadi ini posisi Okumura Rin sama Okumura Yukio atau teman-teman sekelasnya itu posisi masih mau setahun, masih di ya istilahnya masih setahun, masih tahun pertama di SMA-nya dan juga di sekolah Exorcist ini kayak gitu. Jadi masih tahun pertama mau masuk ke tahun kedua kayak gitu loh guys. Tapi karena banyaknya yang terjadi, Sana pun merasa kayak udah lama banget ya ampun. Padahal ini timelinenya masih setahun gitu loh, masih rentang waktu setahun dari pertama masuknya di bulan April itu. Dan ini masih Desembernya, jadi memang cuman berapa bulan doang itu, tapi rasanya bener-bener kayak udah bertahun-tahun banget itu. Terus aku murarin bilang iya kayak yang berlama-lama yang lalu, forever ago, kayak forever gitu. It's only big 6 months loh, ya kan cuman 6 bulan kan, what gitu loh. Oh ini belum Desember, masih mau Desember sih, belum. Harusnya belum ya, belum ya, iya. Tapi udah musim dingin, entahlah. Oke, waktunya Sana untuk menutup layarnya. Sana akan berusaha untuk menerjemahkannya bahasa Inggris semua soalnya. Tadi yang bagian anak-anak, sekarang yang bagian orang dewasa gitu. Wah, this is sort of like our last super. Maksudnya our last super. Give me break. I just got a new lease of life. Waduh. Kayaknya semuanya menikmati karirnya deh. I said I got married and care who. Siapa sih? Ini siapa sih gurunya? Aduh. Shura ya. Buat awal berikan aku istirahat sebentar. Aku baru saja menikmati hidup gitu. Biarkan aku menikah. Gak pedulilah sama siapa kita bilangnya. Let's get into her. She must be drunk. I'm sober. Wait. Sober itu apa ya? Wait. Sana buka Google Translate dulu. What is sober? S-nya mana? Menangis. Kok hanya nangis? Kok nangis sih? Terus ngomong ke Neha Sensei. Oh, you married. Kau udah menikah kah? Kau udah menikah kan? Katakan padaku, rasanya seperti apa? Terus Neha kayak apa, lancang sekali kau tanya kayak gitu ya. Terus habis itu langsung mengalihkan topik langsung. By the way, kayak anyway, jika aku mati dalam pertarungan ini, aku akan bertemu kembali dengan istriku gitu. Terus Shura maaf gitu. Shura langsung minta maaf ya karena istrinya Neha Sensei udah mati. So you were happy together. Ya kalian akan bahagia bersama-sama gitu. Terus ini si nenek siapa sih namanya? Saking lama rilisnya aku sampai beberapa karakter jadi lupa. Rilis per bulan, terus pernah hiatus juga setahun. Si nenek ini bilang, I don't need to be with my family after that. Not a happy married. Tanya itu. No, my husband was a good man. Terus lanjut cerita. But I had 6 children and I have 8 grandchildren. Waduh, cucunya udah banyak juga. And 11 great grandchildren. Waduh, tambah banyak lagi cicitnya. And I haven't even counted the rest. So I'm just a bit tired. Oh gitu. Udah capek ya dia jadi nenek-nenek ya. Anaknya 6, cucunya 8, cicitnya 11. Wow. Oh gitu. I've lived too long. Bilangnya gitu. Aku hidup udah panjang banget. Jadi jika aku mati, ya aku gak masalah sih, kata nenek gitu. Kok gitu sih, Nek? Ya ampun. A monster like you
would never die. Would never die. Your familiar's blessing keeps you physically sound. Yeah. This bank is a distant relation. I'm Liu from the Taiwan branch. Oh, Liu. Wait. Cowok yang namanya Liu ini? Iya ini? Lah iya ini. Wait. Ini Liu yang sama dengan yang di movie, jangan-jangan. Lah, kalau gitu movie-nya canon dong, bukan filler dong. Ya, movie-nya canon kalau gitu. Bukan filler. Loh, ini orang ini munculnya cuman di movie by the way. Kenapa ada langsung kaget sana. Loh, wah ini keputusan Kasue Kato nih harus kasih konfirmasi nih, gimana nih? Waduh, ini cowok cuman muncul di movie by the way. Iya loh, cuman muncul di movie doang gitu loh. Kok ada di sini? Anda kok ada di sini? Berarti movie-nya kemarin canon dong. Wah, sana kira filler loh movie-nya kemarin. Jangan-jangan canon dong. Wah, ternyata canon guys. Berarti kalau canon nontonnya movie-nya adalah setelah season 1. Berarti setelah nonton season 1 maybe masuknya ke timeline mana dong? Bingungku. Tapi masuknya kemana dong timeline-nya dong? Bingung gue jadinya kan. Ini cowok cuman muncul di movie doang, soalnya kenapa muncul di sini? Wah, ini Kasue Kato harus menjelaskan sih. Kemudian si cowok yang dari Taiwan tadi menjelaskan, which is why I have no interest in marriage or children. Oh aduh, ternyata cowok Taiwan ini nggak pengen menikah atau punya anak ternyata. Terus Shura tanya, bagaimana denganmu, Sheila? Anything you can share? Yeah, I was married once when I was young, but it didn't last long. Lah, kenapa? I was focused on work and neglected my better half. I have no children, so I'm alone. Lah, udah cerai. It's a typical boring story. Not at all. Everyone has their own circumstances. Terus, are you okay with that, like Lewis, or are you lonely? Terus Shura tanya gitu, terus ya, well, terus mendengar pembicaraan yang di belakang ini, mereka kayak pada ceritain cerita masing-masing kehidupan mereka sebelumnya dan impian mereka di masa depan atau yang harus mereka lakukan ke depannya gitu, semuanya gitu cerita gitu terus sampai sana harus baca semua teksnya dong ini, ya ampun. I'm back y'all. Lightning sama si Suguro udah balik. Suguro ya, bukan Suguro ya, beda judul. I'm back y'all. Even anything to report. The situation look hopeless, so I'm stuck. Stocked itu apa? Stocked. Bersemangat. Stocked. Did help? Not yet. I just came to get my things. Also, I packed the curry into pack lunch. Okay. I've taken care of Levin for over 10 years, so I didn't have time to be lonely. Right. Gitu kah? He's nothing but trouble, I can imagine. However, he has learned to get along with people. So I have no regret. Jadi si Lightning kayak gitu orangnya. Segera, I'm taking a break and I'm starving. Bon! Di sini segera dipanggil Bon juga sih. We've been waiting segera. Kok you remind me of that forest camp. Gue pada ingat sama masa-masa camping di hutan itu. Terus aku murarin, yeah, we already said that. Bon terus lanjutin, and now it's my turn to look back fondly. Fondly, F-O-N-D-L-Y.
sayang sekali. Sayang sekali. Ya, same here gitu. Shira bilang gitu. Terus Bon bilang, what's everyone gonna do if we survive this? Tiba-tiba aja ngapain Bon tanya gitu ya. Terus Shima langsung, don't invite bad luck. If you say that, I will rise a you know what. It's unlucky. Hah? Maksudnya? Oh, maksudnya kok lu sana kok baru menyadarinya sekarang. Oh iya, biasanya kalau momen-momen manis kayak gini di chapter kemarin kan gitu, momennya mulai manis. Okumurarin sama Okumura Yukio, dua kakak beradik ini akhirnya bisa saling sharing, bisa saling cerita lagi gitu. Di reaction Sana yang sebelumnya tentang chapter sebelumnya ini kan Sana pernah bilang, waduh kenapa nih tiba-tiba kok momennya manis banget gitu. Sana takut kalau di chapter berikutnya bakalan hal mengerikan itu bisa saja terjadi gitu. Sana mikirnya gitu loh. Tapi di chapter selanjutnya kayaknya Sana sampai dibuat lupa. Soalnya momennya memang udah dirancang manis banget. Emang semuanya kumpul, makan kari bareng-bareng, cerita ini itu. Terus tiba-tiba pas Bon tanyanya kayak jelasin banget gitu, kayak apa yang bakalan kalian lakukan jika kalian selamat dari misi ini kayak gitu kan. Terus tiba-tiba langsung Shima teriakan, jangan bawa keburukan nih, istilahnya kayak gitu, ketidakberuntungan gitu. Jadi jika kau bertanya atau mengatakan hal itu, kayak itu nanti jadi nggak baik, kayak nasib yang buruk kayak gitu. Terus Bon tanya, oh iya kah? Kalau aku sih aku bakalan siap-siap buat certification exam kayak gitu. Terus teman-teman wah boring kayak gitu. Terus Kamiki bilang, I'm gonna study too. What else is there to do? Apa lain yang bisa kita lakukan kalau nggak belajar ya? Terus Koneko, iya aku juga lah. And finish developing an app. Wah gila. Ternyata Koneko Wara dia engineer ya. Iya sih. Terus Yukio bilang, I prepare exam problem for you. Boring. Shima langsung bilang gitu, boring. Langsung Shima teriak, after we survive well, you should do something you've always want to. Well, what are you gonna do? Terus ditanyain ke Shima, kira-kira Shima mau ngapain? Terus Shima jawab, aku mau jadi idol pop. Bilangnya gitu, what? Terus langsung, wah itu menarik sekali gitu. Terus Koneko bilang, cut is your look so you can do it. Ya dia main visual ya. Shima itu lumayan lah. Are you to sing we? Shima langsung gitu, what if I actually make it big? Terus tiba-tiba Rin langsung ngomong, jika aku kembali dari misi ini dengan selamat, aku pengen makan ramen dan gyoza dan nasi goreng. Oh, kemarin tiba-tiba ngomongnya gitu banget ya pun. Soalnya di sini cuma makan kari, aku pengen makan banyak hal gitu, pengen makan banyak makanan. Terus langsung Shima, not what I had in mind, but okay gitu. Terus Okumurarin melanjutkan, when I was traveling through the past, I experienced half a year. Hah? Gitu. Temannya nggak tahu kan. Okumurarin cerita gitu aja, tapi temannya sebenarnya nggak tahu. Memang Okumurarin melakukan perjalanan time travel ke beberapa, ya kan banyak tahun yang lalu bahkan sebelum Okumurarin lahir kayak gitu. Dan rasanya kayak setengah tahun kayak gitu kan, rasanya kayak setengah tahun, bahkan setahun, bahkan lebih bagi dia ya, lama banget pokoknya gitu. Terus Okumurarin melanjutkan, and all I had to eat were this weird energy bars Mephisto give me. Seriously gitu sih, for half a year. Ya, rasanya kayak setengah tahun gitu. Terus siapa sih namanya? Baru aku ngeblank nama karakternya. Wait Muriyama Shiemi ya, si Shiemi ngomong, that's like me, I train in a world where time pass quickly. Now I'm like 18 years old. Hah?
Temannya pada kaget, hah 18 tahun? Ya, come to think of it, your hair is longer now. Hehe. Oh iya sih, rambutnya panjang ya. Terus aku beralih langsung sadar juga ya. Oh, so that's it. That's it. Oh, I thought something was different. Makes sense. Umurmu 18 tahun. Langsung, wah, masuk akal juga umurmu 18 tahun. Langsung teman-temannya kaget semua. No way, you're an adult now. You're 18. You grew up without us. You're an older woman right now. Gitu. Hopefully I have matured a little. Dia bilang gitu. Ya udah cunya. Siemi umurnya lebih tua daripada teman-temannya. Nah, I don't think so. Rin tiba-tiba aku merarin gitu. Yeah, I didn't notice anything. But you like surprise I'm the big sister. I like that. Terus aku merarin, besides you haven't gotten any taller. Jadi ya selain itu kayaknya kamu gak bertambah tinggi deh kayak gitu. Terus ngepuk kepalanya langsung Siemi langsung wajahnya merah dong. Terus Rin maaf. Terus Siami langsung enggak apa-apa gitu. Soalnya emang beneran Siami itu suka banget sama aku murarin. Pas aku murarin tepuk kepalanya gitu langsung Siami malu mukanya merah. Alright, listen up everyone, you bidding apa itu spray. Kenapa spray? Oh, it's ready. So turn in for the night. Oh, disuruh istirahat dulu. Oh, udah siap tempat tidurnya kah? Disuruh tiduran dulu. Oh, misinya berarti besoknya berarti. Oh, gitu. Well, I have ordered to head back. Okay, see you tomorrow. Yeah, tomorrow. Good night, Mariama. I'm sleepy too. So I hit the sack. Good night. Siami? Oh, terus Kamiki. Tinggal Kamiki sendiri sama Siami. Kamiki, ada apa? Terus Kamiki tanya, as if you don't know, don't you need to say something? Hah? Oh iya, Siami nggak bilang apa-apa ya. You like Rin Okumura kan? Gitu. Kau suka Okumura Rin kan? Kamiki tiba-tiba bilang gitu langsung Siami langsung diamlah gitu. Terus mengatakan sesuatu keren kah maksudmu? Kenapa gitu? Siami bilang gitu. Jika aku tanya ke dia sekarang, nanti aku membuatnya I put him on the spot and make everything more difficult. Oh, jadi kayak nanti takutnya membuat aku berani jadi makin kesulitan dengan hal seperti ini gitu. No. Terus Kamiki bilang, kenapa enggak? Kau mungkin akan mati besok. Kamiki bilang gitu. Dan kau akan menyesal jika tidak mengatakan hal itu. Kau pengkhianat gitu, digituin sama Kamiki. Terus Siami langsung bilang, tapi saat ini tuh ya gak tepat waktunya. Siami bilang gitu. Terus Kamiki jelasin lagi, because it's the end of the world and you are Semihasa and you have to save the world and everyone's life at risk and you are adult now. Yes, that's right gitu Siami gitu. As far as I'm concerned, none of that matters. Gitu. Jadi gak peduli apapun itu, gak masalah apa. You don't even have the courage to tell a boy you like him. So how can you save the world? Siami bingung. Kamiki lu jahat gituin Siami ya aman. Well, it's none of my business. So what do I care? Great gitu. Terus Siami bingung. Kamiki that's mean gitu. Kamiki jahat loh Kamiki. Siami kan masih banyak hal yang harus dipikirkan dan ya mungkin ya Siami itu terlalu polos sih guys, gak bisa langsung ngomong secara langsung ke orang yang dia sukai gitu. Tapi emang Kamiki bener juga sih, ini udah misi terakhir gitu istilahnya, ini udah misi paling berbahaya istilahnya.
kan kita nggak tahu besok bisa hidup apa enggak, kayak gitu ceritanya. Terus kalau kamu nggak sampai ngomong ke gitu ke Okumura-ren, nanti kamu nyesel loh gitu. Kamiki bilang gitu, tapi dia bingung posisinya, ya emang lagi penting, tapi ya semoga kita semua bisa hidup gitu loh. Jadi dan sekarang itu waktunya nggak tepat banget gitu pas misi, ngapain aku menyatakan perasaanku kayak gitu kan. Semi ya polos lah, masih polos lah gitu. Tapi, aduh gimana sih Kamiki, kasihan loh. kasihan Semi. I said so much. Semi Sintorin. Oh, temennya denger. Bon denger. Shima kayaknya juga denger deh. You're so clueless about that stuff, Bang. How was I supposed to notice? Terus kami langsung, why you two still here gitu. Iya, Bon sama Shima tahu lah akhirnya, denger lah. I couldn't help lightning and I love apa ya, Eva face dropping. What is that? Apaan sih Shima ngomong, apaan sih itu? Apa itu? face dropping, menguping. Oh, aku suka banget menguping tau gitu. Shima itu. I think you were a bit harsh. Yeah, I know, but I couldn't bear to watch. But despite your French poodle moment. God, you so to criticize others. Everyone has trouble with their own situation. Oh yeah, whatever. Cuma gitu. Hey, you hide all kinds of stuff. You spy. Hah? Whoa. What a counterpunch. Ya, Shima itu mata-mata ya. Tapi nggak tahu sekarang statusnya dia masih tujuh mata-mata apa enggak ini. Agak gak jelas ini Shima gitu loh. Asistennya Kazue Kato soalnya. The world situation has changed, but what about your spy work gitu? Stop grilling me like you're my parents. Anyway, it's bedtime. Langsung kabur. Shima langsung kabur. Ya akhirnya dia. Ya aku menang. What a guy to have on our side. Yeah. But at this moment I'm glad we all together. Yeah. So am I, you know. What? Lu. Cicat bareng-bareng Bon sama Kamiki dong. Yo Ryuji, help me carry stuff. Alright, I gotta go. Okay. Jadi Bon pergi sekarang. Udah waktunya dia bantu Lightning lagi. Well, careful ya. Hati-hati ya. Will do ya. Oke, sekarang aku mau tidur gitu, Kamiki gitu. Udah kelar chatnya guys. Menuju ke tempat misi. What is this? Menuju ke entahlah ini tempat mana ya? Ya tempat di istana barunya dari Satan. Ada helikopter, itu pasti helikopternya Illuminati dan nggak tahu ini di mana ya, tiba-tiba wup daratannya naik gitu. Terus ada seseorang yang turun. Oh iya, ini anak buahnya Lucifer semua itu. Ibris, Egin, you're alright. Let me see your adorable face ini. Egin, I'm glad to see you safe. Oh, Lucifer gitu. Oh ya, ini Lucifernya di situ. Mereka ternyata pada ngumpul di tengah kerajaannya itu Satan itu. Member of the Illuminati, catastrophe has befallen Satan, and yet you have all survived. Semua anak buahnya, semua iblis-iblisnya masih hidup semua. What is that? Apa itu ya yang di tengah itu? What is that? Thanks for waiting, Father. What? Masih hidup ternyata dia. Ya siapa? Astaroth ya. Pakai fisiknya siapa musuhnya Okumura-ren di awal-awal cerita, lupa aku namanya. Siapa sih? Dia akhirnya menemukan fisiknya dan merasuki itu si cowok itu, namanya Astaroth. And I've taken on human form. Now I can talk and I'm easy to recognize this way. I'm ready to do my duty for our old man. Not parasitism, whatever you need. Father. Astaroth gitu. Tanyain. Lucifer gitu. Astaroth,
father is no more gitu. Lucifer bilang gitu ke Astaroth. Hah? Maksudnya bingung. Hah? The Knight of the Turquoise used a great weapon and he dispersed into non-human form. Ya. Jadi Satan udah nggak berwujud, nggak ada wujudnya lagi, bahkan nggak bisa nggak ada yang tahu wujudnya sekarang kayak gimana. Tapi tiba-tiba jadi kayak membentuk sebuah kerajaan yang sangat besar tiba-tiba gitu. What? But isn't this place painfully full of his power? Iya tentunya. Ini adalah inti dari Satan. The fortress of his heart. Wah, ternyata raksasa itu adalah jantungnya nggak tuh? Oh, ternyata helikopternya itu tadi mendarat di pusat dari bangunan, ya entahlah apalah itu, pokoknya mendarat di situ. Kukira itu daratan biasa gitu, saking besarnya lahannya kan, tempatnya kan. Pas di zoom out ternyata memang itu ada di atas jantungnya. Jadi the core, intinya ada di situ. Father is currently encouraged on Asia from here and destroying it. And like the god, he is granting the Illuminati's prayers. Granting. Waduh, kok ngenti-ngenti ini sampai mana ini? Sampai Cina gambarnya ya. Sampai Cina ini kelihatan Cina ya, tembok besar Cina kena semua. Terus ini nggak tahu di mana. Terus ini ke kota juga, ke desa-desa juga kena. Bahkan sampai gambar ke Dubai juga, demi apa dah, ngapain sampai ke sana juga. Aduh. Terus Astaroth langsung, I can't believe it, I'm too late. He lost his vessel and his ego, but he lead us still. Oh Father, wahaha. Siapa ini yang bilang? Siapa? Egin ya, Egin. Egin? Siapa sih namanya? The demon god is ever powerful. Again, demons are gonna create paradise. Yes, gitu. Gitu. Ada apa? Oh, my apologies. The enemy has been sending low-level familiar as spies. What? What? Lightning ternyata ngirimin low-level familiars ke situ tiba-tiba. Bisa masuk ke sana soalnya. Well, I never expect this to be easy. The other grows desperate as the annihilation of Asia approaches. They will attempt to stop the heart. For this worthless hold the heart, it is supported by 3 buttresses. Maze area 1, 2, 3 and surrounded by a maze. What is maze? Apa itu maze? Aku nggak tahu maze. Maze itu labirin. Oh, maze itu labirin. Baru tahu aku. Udah lupa kayaknya aku. Oh, labirin, maze itu labirin ya. Wah, susah juga tuh. Mau sampai ke situ aja harus ngelewati labirin nggak tuh? So 500 meter wall surrounds the maze and a single large gate is the only way in. And how to get through that gate is by no means obvious. What is obvious? Aku bingung ya. Jelas. Kayaknya sana nanti bakalan terjemahin banyak hal di sini. As they try to climb the wall, it will erupt in a black flame. Oh, even going near it will prove dangerous. In some areas, a powerful curse will diminish the power of low-level demon, with a particular focus on anything flying. The enemy must assail the 3 buttresses and the main gate, so we must allocate the defense to those 4 points. Indeed, I leave it to you, Homer. Yes, Lord. Father's blessings can be dangerous. Conditions are less than perfect for all of us, including me. However, that goes for the order as well. Tuh! Ada tembakan. What the?
Uh, huh? It seems you miss a spy. No. Dari mana itu tadi? Wah, they notice it. Waduh, but I learned a thing or two. Let's change location. Ternyata itu dari Lightning juga. Kok bisa? Caranya gimana Lightning? Kok bisa? Caranya gimana? Damn, the Sylph were a decoy. They had a ghost parasite, one of our own. I told you, they are desperate. Asia's destruction is within sight. If we successfully defend Father's hut, victory is ours. Aku bingung sih, aku bahasa Inggris tok wisan bingung aku. Udah halaman terakhir by the way. Halaman terakhirnya nunjukin Lucifernya. Wait, aduh, wait, maksudnya apa ya? Sana habisin waktunya buat baca bahasa Inggrisnya tanpa sadar, sana lupa buat mengerti isi ceritanya. Kan kalian kadang gitu ya, baca novel atau baca buku cuman baca doang, habis itu oh iya kenapa aku gak mengertiin juga gitu, gak dibuat aku mengerti juga gitu. Bingung iki aku, dialognya banyak banget gitu loh. Bentar, dari mana ya aku nerjemahinnya ya? Aku bingung. Baca bahasa Inggrisnya semua tapi lupa harus mengertinya gimana. Jadi tadi kan siapa Astaroth tanya mana bapaknya kan kayak gitu. Terus si Lucifer bilang para kesatria itu tadi, Knights of the True Cross tadi menggunakan senjata rahasia dan membuat si Satan itu menjadi bukan manusia, wujudnya menjadi tidak bisa berwujud manusia lagi kayak gitu. Dan ya tempat yang mereka pijak sekarang adalah yaitu hati, core, inti dari si Satan gitu. Wait. Encroaching. Jadi si Satan sedang melanggar batas Asia dari sini dan mencoba menghancurkannya. He is granting. Jadi mengabulkan doa dari kelompok Illuminati-nya ini, Lucifer itu tadi gitu. Nah. Terus sampai mana tadi ya kata-katanya? Oke, ini apa itu tadi? The other cross desperate is the annihilation of Jadi tipenya banyak banget. The other grow desperate, mereka semakin putus asa dan pemusnahan Asia semakin dekat gitu. Dan oleh karena itu para True Cross Order tadi, Knight-nya tadi berusaha untuk menghentikan inti dari tempat ini, Satan itu tadi.
Dan masalahnya jika mereka mau menyerang dan menghancurkan inti itu tadi, mereka harus bisa melewati dinding yang mengelilingi kayak gini loh. Jadi jika para manusia itu ingin melawan mereka, para iblis-iblis ini, dan ingin menghancurkan inti dari satannya di tengah ini kan. Kemudian nanti itu tadi, mereka harus melewati dinding ini. Nggak bisa langsung terbang lewat istilahnya terbang lewat angkasa ya, karena kalau terbang lewat angkasa banyak pasukan di sini, pasukan Illuminati di sini yang akan menembak jatuh mereka kayak gitu. Kalau lewat darat ya itu tadi harus bisa masuk ke dalam ini, sedangkan setiap area itu ada 3 area. Gate utamanya cuma 1, dan di dalam situ ada 3 area labirin kayak gitu, nggak tahu labirinnya kayak gimana lah nih. Dan dinding yang membatasi ini semua, membatasi 3 area ini juga tingginya itu sampai 500 meter kayak gitu. Kalau misal mencoba memanjat kayak gitu, mereka akan terbakar oleh api biru. Nah kayak gitu juga. Di sini Kazue Kato mencoba menjelaskan quest yang selanjutnya ya, atau misi yang selanjutnya ya. Menarik juga, jarang-jarang Kazue Kato kadang jelasin hal yang seperti ini. Kenapa baru di arc ini dia jelasin bagaimana cara menyelesaikan quest atau tantangan mereka dalam quest selanjutnya kayak gitu. In the some area, a powerful curse will diminish the power of low level demon with a particular focus on anything fly kayak gitu. Jadi emang nggak bisa terbang, kalau dibuat terbang nanti dijatuhin paksa gitu, ditembak mati, dijatuh gitu. Tapi yang unik adalah Lightning di sini beberapa kali ya bisa menembus pertahanan ya. Pertahanan yang pertama itu tadi ngirimin kayak semacam demon iblis kecil familiars kayak gitu, langsung menuju ke arah Lucifer, tapi ya ditangkis sama asistennya Lucifer. Abis itu Lightning ngirimin sesuatu lagi kayak tembakan jarak jauh secara horizontal kayak gitu, dan mengenai salah satu asisten yang ada di sini, salah satu pekerja, bukan asisten ya, tapi salah satu babunya Illuminati di sini, sampai akhirnya terbakar kan gitu. Tapi Lightning juga sepertinya mempelajari sesuatu dari sini ya, meskipun area ini sangat luas gitu ya, sampai harus ada labirinnya juga. Kayaknya Lightning pun mengetahui sesuatu itu, bagaimana cara menembus pertahanan mereka kayak gitu. Tapi ya mau bagaimanapun memang dari si Illuminati sendiri yang dipimpin oleh Lucifer yang jelas harus melindungi kastilnya Satan yang isinya ada inti dari core dari Satan kayak gitu. Jika Illuminati berhasil berarti langsung menang gitu. Berarti udah jelas ini ceritanya mau berakhir sih guys. Cepat wah, babak selanjutnya ya. Udah sampai sini aja sih bacanya sana, udah panjang banget juga. Jadi itu tadi ya, ini masih persiapan sih, ternyata chapter persiapan. Gue kira ya sana kira ini udah chapter perang kayak gitu, ternyata masih chapter persiapan ya. Terlihat dari awal chapter tadi para karakter masih berkumpul makan bareng, makan kari, karena dari chapter kemarin kan sebenarnya udah mulai penurunan konfliknya. Jadi kayak Rin sama Yukio udah kembali lagi dan mereka udah saling ngobrol, saling sharing secara santai kayak gitu, saling mensupport secara baik-baik kayak gitu. Terus teman-temannya udah pada reunian, terutama ketemu lagi sama si Emi setelah sekian lama nggak ketemu lagi. Terus ya itu tadi makan kari dulu, istirahat dulu, makan dulu kayak gitu, dan akhirnya itu disuruh tidur ya bubuk malam gitu lah istilahnya, baru misinya dilakukan besok gitu. Tapi di sini kayaknya Lightning sama Bon atau Suguro nggak tidur deh, soalnya menyelidiki kastil ini, bagaimana untuk bisa menembus pertahanan di kastil ini dan bisa menyerang langsung ke inti dari kastil ini gitu. Dan
Iya, di sisi Illuminati, di sini sisi para iblis di sini juga pada persiapan semua. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan pertahanan dan penyerangan kayak gitu, sampai akhirnya kalau bisa melindungi inti hati di sini, berarti kita menang kayak gitu. Kalau nggak bisa melindungi berarti kalah kan, cuman gitu doang. Nah, ya masih persiapan untuk perang besar yang berikutnya, yang cuman dilakukan oleh beberapa orang doang, beneran cuman beberapa orang doang. Jadi di pihak iblis juga cuman beberapa aja, tapi kan keuntungan dari pihak iblis kan mereka masih punya stok pasukan yang banyak, istilahnya ya, sama-sama iblis, sama-sama familiars yang banyak banget emang. Tapi kalau dari sisi manusia kan cuman beberapa doang. Dari yang masih SMA ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, 7 sama Bon, 7 orang si para bocah-bocah ini, dan si para yang tua-tua tua ya, maksudnya yang dewasa ini ya bisa dihitung lah, nggak sampai 100 lah, mungkin aja nggak sampai 100 gitu. Coba tahu mungkin cuma 50 orang doang ya, 50 manusia melawan para iblis yang jelas mereka pasukannya bisa lebih banyak kapan saja kayak gitu. Jadi ya ini bakalan pertarungan yang lebih berat sebelah sih menurut sana ya. Tapi di sini di pasukan manusia kan ke support sama Okumurarin. Okumurarin kan sekarang dia setengah manusia setengah iblis, jelas dari dulu setengah manusia setengah iblis, tapi dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan iblisnya kayak gitu. Jadi ya akhirnya dia iblis yang berpihak pada manusia, Okumurarin kayak gitu. Jadi ya meskipun di sisi manusia kesupport banget sama Okumurarin, tapi tetap rasanya berat sebelah karena yang dilawan adalah sekumpulan para iblis-iblis, raja-raja iblis dari setiap posisinya kayak gitu. Jadi ya semoga aja berhasil dari sisi manusianya, Okumurarin sama Okumura Yukio, Gambat Teh dan teman-temannya. Ini Saing part 2, berarti masih penurunan klimaks yang sebelumnya dan menuju ke klimaks yang berikutnya. Kapan rilisnya? Wait, kembali. Kapan rilis berikutnya? Baru meluncur pada 3 Oktober. Sebulan lagi. Tapi kalau sana pengen segera menyelesaikan ceritanya, bentar lagi tamat no. Aduh, entahlah, bingung sana. Padahal sudah apa aja yang terjadi kemarin itu benar-benar bikin ceritanya makin banyak bahan yang bisa dibuat untuk menamatkan ceritanya itu. Tapi ya bagus chapter kali ini karena ini cuman persiapan doang, jadi memang nggak epic banget karena ini isinya persiapan. Kayak chapter 143 ternyata juga isinya persiapan kemarin. 143 itu penurunan dari klimaks sebelumnya. Chapter 144 itu persiapan atau pengenalan untuk klimaks berikutnya kayak gitu. Ya, itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai menit ke ini. Terima kasih yang udah like sama subscribe channel YouTube-nya sama-sama. Kalau ada di antara kalian yang suka manga atau anime Auno Exorcist, tulis aja di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian tentang animenya besok season 3 dan juga prediksi kalian tentang chapter berikutnya dari manga ini. Ya kalau prediksi sana sih jelas sudah mulai konfliknya, udah pagi hari nih kayak gitu. Ini kan udah malam hari, mereka disuruh tidur. Pasti gak mungkin tengah malam tiba-tiba ada serangan mendadak, tapi gak tahu ya. Yang jelas yaitu tadi besoknya pagi hari udah mulai konfliknya. Mungkin pembagian tim, penyerang utama, penyerang yang bagian supporting belakangnya siapa, kemudian nanti strateginya kayak gimana, kayaknya chapter berikutnya kayak gitu sih. Oke, itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video reaction manga yang berikutnya. Bye bye. Sama-sama Desta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya guys ya.